Ih, lucu banget tuh. Iya sumpah. Ini tahu ada diskon kemarin. Kemarin aku baru beli warna putih tau. Oh, iya. Kayak emang ya? Iya bagus banget. Ada diskon nggak? Ada kemarin sih ada, cuman nggak tahu sekarang berapa. Teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya e-commerce itu sangat berpengaruh besar pada peningkatan sampah plastik khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, kami membuat sebuah penelitian yang berjudul pengaruh e-commerce terhadap limbah sampah plastik di Indonesia. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tren dari belanja online atau e-commerce sendiri terhadap peningkatan sampah plastik khususnya di Indonesia. Revolusi industri telah membawa manusia menuju era digitalisasi. Teknologi memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti berbelanja. Oke, kita bisa lihat berdasarkan tren berikut ini. Setiap tahunnya, minat masyarakat semakin meningkat untuk berbelanja online. Tentunya, hal ini membawa tantangan baru seperti meningkatnya jumlah sampah plastik untuk pengemasan dan kemasan produk. Pengguna e-commerce meningkat khususnya dari tahun 2022 hingga tahun 2023 akhir, di mana pengguna e-commerce tahun 2022 mencapai 178 juta dan tahun 2023 akhir mencapai 196 juta. Nah, ini tuh menunjukkan adanya adopsi kebiasaan belanja online yang semakin masif, di mana semakin besar pengguna belanja online, semakin banyak pula sampah plastik yang dihasilkan, seperti bubble wrap, kemasan produk, dan juga bungkus. Nah, dapat dilihat bahwa total sampah plastik nasional mencapai 64 juta ton per tahunnya, di mana 3,2 juta ton diantaranya itu dibuang ke laut. Selanjutnya yaitu jenis data dan jenis boba. Disertai tambahan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder digunakan untuk sebagai basis utama untuk analisis. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data sekunder yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu jurnal dan artikel ilmiah. Oke, selanjutnya yaitu jenis boba. Jenis boba yang kami gunakan pada penelitian ini, kami menggunakan dua jenis boba. Yang pertama yaitu variabel kualitatif. Variabel kualitatif digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan atribut atau karakteristik tanpa mengukur nilai mereka. Dalam penelitian ini, variabel kualitatif diukur dengan skala nominal. Yang kedua yaitu variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif adalah variabel yang dapat diukur dan memiliki nilai numerik. Dalam penelitian ini, satu variabel kuantitatif diidentifikasi dan diukur dengan skala numerik. Selanjutnya ada jurnal dan sumber terkait yang kami gunakan untuk penelitian ini. Yang pertama ada jurnal yang ditulis oleh Putri FH, Sudarti, dan Yushardi pada tahun 2023 dengan judul jurnal yaitu Analisis Pengaruh Kemasan Produk Belanja Online terhadap Jumlah Sampah Plastik di Indonesia. Nah, jurnal ini mempunyai topik yaitu pengaruh kemasan belanja online terhadap sampah plastik di Indonesia. Dengan hasil temuannya yaitu e-commerce meningkatkan jumlah sampah plastik dari kemasan. Nah, ada poin penting dari jurnal ini yaitu hubungan erat antara belanja digital dan isu lingkungan. Selanjutnya ada jurnal yang ditulis oleh Syaputra dan Tadi Kurniawan pada tahun 2025 dengan judul Hubungan Pola Belanja Online dengan Kuantitas Sampah pada Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, jurnal ini mempunyai topik yaitu hubungan pola belanja online dan jumlah sampah mahasiswa dari FKM. Lalu temuannya itu ada belanja online mahasiswa menambah sampah kemasan. Dengan poin pentingnya dari jurnal ini yaitu pentingnya kesadaran generasi muda terhadap dampak lingkungan. Lalu selanjutnya ada jurnal yang ditulis oleh George pada tahun 2024 dengan judul jurnalnya yaitu The Hidden Cost, Understanding the Environmental Impact of Online Purchase, Partners Universal Innovative Research Publication dengan topiknya yaitu dampak lingkungan dari belanja online. Nah, jurnal ini mempunyai hasil temuannya yaitu masalah kemasan yang berlebih, lalu emisi karbon pengiriman dan limbahnya. Lalu poin penting dari jurnal ini yaitu biaya tersembunyi e-commerce sering diabaikan oleh konsumen ataupun industri. Oke, selanjutnya itu ada jurnal yang ditulis oleh Kurniawan dan Rahma pada tahun 2022 dengan judul Dampak PPKM terhadap Sampah Plastik di Jakarta. Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana PPKM pada zaman pandemi COVID menaikkan jumlah penggunaan belanja online dan food delivery sehingga menaikkan juga jumlah sampah plastik untuk pembungkus pada tahun tersebut. Selanjutnya ada jurnal yang ditulis oleh Indari dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang berjudulkan Analisis Pengaruh Eco-Friendly Packaging terhadap sikap beli konsumen saat berbelanja online melalui e-commerce. Dalam jurnal ini menunjukkan bagaimana kesadaran lingkungan dari masyarakat itu mempengaruhi
keputusan pembelian di tempat-tempat yang dapat menjadikan ini menjadi solusi ke depannya bagaimana penggunaan eco-friendly packaging ini dapat mengurangi sampah plastik di Indonesia. Dan terakhir itu ada kita mengambil data dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, data pengolahan sampah dan FPH. Dalam laman ini terdapat data-data komposisi sampah yang terdapat di kota-kota di Indonesia dan pada tahun-tahunnya. Ini bisa menjadi data konkret bagaimana komposisi sampah pada setiap tahunnya itu menaik, sehingga mendukung juga dari penelitian yang sedang kami lakukan saat ini. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan metode analisis data yang kami gunakan untuk variabel jumlah pengguna e-commerce di Indonesia dari periode 2021 sampai 2023 yang berskala nasional. Nah, metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif atau time series descriptive analysis. Nah, ada pun metode analisis yang kami gunakan, yang pertama adalah definisi standar yang bertujuan untuk menghitung mata jumlah penggunaan selama periode 2021 hingga 2023 untuk mendapatkan nilai barang. Nah, metode analisis yang kedua yaitu rata atau MEAN yang bertujuan untuk mengukur sebaran atau variabilitas data dari rata. Meskipun hanya 3 titik data, ini memberikan indikasi konsistensi pertumbuhan. Baik, ada pun metode analisis yang ketiga yaitu persentase pertumbuhan atau growth rate. Nah, metode analisis ini bertujuan untuk menghitung persentase kenaikan jumlah pengguna dari tahun ke tahun, dari tahun 2021 sampai 2022 dan dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Inti dari analisis data dari waktu ini bertujuan untuk menunjukkan tren adopsi e-commerce. Baik, ada pun metode analisis yang keempat yaitu visualisasi data. Visualisasi data menggunakan grafik garis, line chart atau diagram batang bar chart untuk menyajikan data secara visual dan menunjukkan tren pertumbuhan secara jelas. Berhubung kami melakukan pengumpulan data secara sekunder, kami tidak melakukan survei. Namun, kami mengumpulkan data-data tersebut melalui laman Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dan sudah dilakukan pengumpulan data. Nah, dari data yang kami dapatkan pada laman tersebut, kemudian kami melakukan pengolahan data pada pekan ke-8 dan selanjutnya dari hasil penelitian yang kami lakukan akan kami tulis laporan hasil penelitian tersebut pada pekan ke-12. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.